Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi mengenai balapan liar pemirsa. Ini ada orang-orang yang hendak melakukan aksi balapan liar. 3 remaja diamankan bersama dengan seluruh barang bukti kendaraan roda 2 yang digunakan untuk melakukan aksinya ini. Aparat kepolisian dari tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 3 orang pelaku judi balapan liar saat akan melakukan Star Race di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Pelaku yang mencoba melarikan diri berhasil diringkus setelah remaja ini mencoba menggas motornya untuk kabur. Ironisnya, mereka semua masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya diserahkan bagian lalu lintas untuk diberikan sanksi tilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi yang di Kumala. Selamat pagi. Aduh, harus seru hari ini, harus rame hari ini karena kita akan bahas yang juga rame-rame banget hari ini. Yaitu adalah persiapan Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan laga ASEAN Championship 2024 di grup B. Aduh, Indonesia memang sudah ada di atas, tapi dibayang-bayangi oleh Vietnam terus nih. Iya, kayaknya Timnas harus punya semangat seperti Alfat nih. Harus semangat karena ini laga sengit ya. Karena kita tahu bahwa Vietnam ini adalah salah satu tim yang terkuat di Asia Tenggara. Ih, ngeri banget, tahu banget memang. Saya mau kasih semangat buat Timnas Indonesia ya. Naik beca ke arah pantai ke puncak jalan berenam. Cakep. Daripada acak-acak partai, mendingan acak-acak Timnas Vietnam. Nah, acak-acak partai yang dimaksud tadi apa nih? Itu kan ada yang ngomong katanya begitu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa sih yang dimaksud mau acak-acak partai ya? Iya. Kenapa nggak sebut aja langsung orangnya ya? Nah, kayaknya orangnya ada seseorang yang mungkin dikenal sama banyak orang, makanya nggak mau disebut sama Bu Mega. Apa yang belum kembalikan kartu? Oh, bukan ya. Kita lihat aja, nanti kita akan coba bahas nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada saya juga Andi Kumala, kita akan bahas itu semua. Tapi kita akan buka dulu dengan informasi pilihan berikut ini pemirsa. Ada seorang pengendara motor yang tewas. Ini diduga sebagai korban tabrak lari di Jalan Gunung Gigir, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, korban ditemukan warga di lokasi kejadian sudah tidak bernyawa. Dari keterangan polisi, diduga korban meninggal setelah ditabrak oleh kendaraan lain dan kemudian terlindas. Kendaraan korban yang telah alami rusak saat ini telah diamankan oleh aparat kepolisian Laka Lantas Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari Bangkalan pemirsa, kita beralih ke wilayah Lampung. Nah, di Lampung ini ada harimau Sumatera yang meresahkan warga di wilayah Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan harimau ini akhirnya ditangkap tim Satgas Gabungan. Harimau betina ini masuk ke kandang jebak yang dipasang di pemangku peninjauan Pekon Bumi Hantatai. Proses evakuasi berlangsung selama 4 jam. Tim berjalan kaki sejauh 1 km menuju lokasi yang bisa diakses kendaraan. Sebelumnya, pada September lalu, seorang petani kopi tewas di mangsa harimau. Sudah ada korban berarti ya. Berbahaya, sehingga ini harus dievakuasi. Betul, Pihak Satgas mengimbau warga tetap waspada, pemirsa, karena masih ada harimau lain yang berada di habitat dekat perkebunan. Jadi jangan dan berhati-hati melintas di wilayah tersebut. Ya, kalau di Lampung Barat, Provinsi Lampung ada harimau yang ditangkap karena meresahkan masyarakat. Di Jakarta, ini juga ada yang ditangkap karena juga meresahkan. Ini adalah para pelaku komplotan curanmor. Nah, ini unit reskrim Polsek Metro Taman Sari berhasil membekuk ada 2 dari 3 pelaku komplotan curanmor di sebuah rumah indekos di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Selain kedua pelaku, polisi juga mendapati ada senjata tajam ternyata yang digunakan oleh pelaku untuk menakut-nakuti korbannya ketika ia melancarkan aksinya. Ya, dari penangkapan dan penggeledahan 2 kamar kos pelaku, polisi mendapati sejumlah barang bukti, yakni pakaian pelaku, kunci letter T, serta senjata tajam jenis golok.
yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya saat melancarkan aksinya. Gimana tadi ngomong goloknya? Golok. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara diketahui komplotan ini spesialis curanmor di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jangan macam-macam deh ya, bisa 7 tahun penjara nih. Ya pemirsa, masih dari Jakarta 11 lapak barang bekas yang berada di Jalan Pakis Raya, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu siang ludes terbakar. Kebakaran juga menghanguskan sejumlah mobil. Lagi-lagi terjadi kebakaran ya, ini terjadi di Jakarta. Ada kobaran api memang yang terlihat membumbung tinggi dari lahan kosong yang sebenarnya dijadikan sebagai lapak mengepul barang bekas di Jalan Pakis Raya di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat nih. Banyaknya tumpukan barang bekas dan juga material plastik ini membuat api cepat membesar dan juga merambat terus ke lapak-lapak lainnya. Selain lapak, ada sejumlah mobil juga yang terparkir di sini juga ikut terbakar. Total ada 3 mobil dan ada 11 lapak yang terbakar dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa memang dalam kejadian ini dan api pun kemudian berhasil dipadamkan 1 jam setelah 16 unit pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya ledakan kompor gas dari salah satu penghuni lapak yang sedang memasak. Hati-hati kalau masak ini ya. Ini sering kali terjadi penyebab kebakaran, lupa tadi masak. Masih terkait kebakaran sepertinya pemirsa. Tadi kita dari Jakarta, kita akan coba beralih ke wilayah lain. Ada tempat karaoke yang berada di dalam Bandung Trade Mall, BTM, di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat, yang juga terbakar. Kebakaran membuat pengunjung karaoke tentunya panik dan berlarian menyelamatkan diri karena api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api. Upaya pemadaman ini sempat mengalami hambatan karena lokasi kebakaran berada di lantai 2. Menurut saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke. Banyaknya material mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar. Upaya pemadaman ini berlangsung selama 1 jam dan melibatkan sejumlah mobil pemadam. Masih dicari ya penyebab kebakaran ini. Iya, apalagi nih dalam mall ya. Baik, kita kembali lagi ke Jakarta pemirsa. Ini menjelang liburan Natal dan juga Tahun Baru, libur Nataru di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini mulai dipadati masyarakat yang sepertinya hendak berlibur nih keluar kota. Ayo, siapa yang mau berlibur? Alfat mau berlibur nggak? Sepertinya pengen tapi sulit. Sulit ya, siaran terus. Ya, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah menyediakan 743.000 kursi tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru dengan total 1.363 perjalanan kereta yang berangkat dari Stasiun Senen ataupun Stasiun Gambir. Meski KAI Daob 1 Jakarta menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru baru dimulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, namun animo masyarakat untuk berlibur sudah nampak di akhir pekan ini. Hingga kini pemirsa, tiket masih tersedia sekitar 450.000 tiket atau 61% dari total tiket yang disediakan. Kelihatannya sih masih banyak ya. Masih banyak nih, masih ada 61%. Biasanya cepat habisnya. Apalagi kalau udah udah mengantongi cuti nih dari kantor. Cepat tuh biasanya tuh. Kita ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya. Ada informasi di mana untuk mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Kabupaten atau BNK menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Sampit. Ya, petugas ini memasuki satu persatu ruangan karaoke dan juga langsung memeriksa identitas pengunjung, diperiksain KTP-nya satu-satu yang ada di ruangan ini. Nah, para pengunjung juga diwajibkan menjalani tes urin. Nah, untuk mendeteksi apakah pengunjung ini menggunakan narkoba atau tidak. Nah, menurut Kepala dari BNNP Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Joko Setiono, diadakannya razia ini tujuannya untuk memantau sekaligus mencegah peredaran gelap narkotika, juga untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau negara ini memang benar-benar hadir dalam upaya pemberantasan narkoba.
Dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur sendiri ini memang sudah berstatus merah sebenarnya. Artinya angka kasus peredaran narkoba di wilayah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. Masih informasi pilihan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pemerintah tengah mengkaji amnesti atau pengampunan hukum kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia. Ya, hal tersebut pemirsa menjadi pembahasan dalam rapat antar Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah Menteri Bidang Hukum dan HAM di Istana Negara pada hari Jumat kemarin. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyatakan saat ini asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS juga tengah dilakukan. Nah, amnesti ini diberikan Presiden atas pertimbangan kemanusiaan. Di samping juga untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Nah, Supratman mengatakan catatan awal menunjukkan ada sebanyak 44.000 narapidana yang mungkin akan mendapatkan amnesti. Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Selatan menetapkan pelaku penganiaya Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagai tersangka. Ya, ini kasus yang viral kemarin. Betul. Akhirnya penetapan pelaku penganiayaan sebagai tersangka disampaikan di Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwas Reksowijoyo sore kemarin. Sebelumnya tersangka telah menjalani pemeriksaan intensif setelah ia menyerahkan diri Jumat kemarin. Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial Dr. Koas dipukuli seorang pria di Palembang. Pencetus keributan itu ternyata jadwal piket akhir tahun. Aduh, jangan ditiru ya, ini udah mau akhir tahun ya. Kalau nggak mau piket akhir tahun jangan mukul dong ya. Dendam banget kayaknya. Iya, jadinya berurusan dengan hukum kan kalau begitu. Diselesaikanlah dengan kekeluargaan. Ya, sebelumnya seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pemukulan oleh supir rekan seprofesinya. Hanya lantaran jadwal kerja akhir tahun. Nah, ini nih yang kemudian jadi masalah. Keluarga korban juga melapor ke polisi mengenai insiden tersebut dan akhirnya meminta pelaku diproses secara hukum. Aksi pemukulan yang dilakukan pria berbaju merah terhadap salah satu mahasiswa koas atau dokter muda Universitas Sriwijaya Unsri yang terjadi di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan viral. Dalam video terekam pelaku memukuli korban yang bernama Lutfi, seorang dokter muda Unsri. Keributan tersebut sempat dilerai, namun pelaku tetap terus memukuli korban penuh emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam di mukanya. Pencetus keributan itu ternyata jadwal piket akhir tahun. Dokter muda lain yang bernama Lady keberatan dengan jadwal piket yang dibuat oleh seniornya karena bertepatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Lady kemudian mengadu kepada ibunya. Ibu dari mahasiswa tersebut mendatangi dokter koas pembuat jadwal bersama dua koas lainnya untuk membicarakan pengaturan jadwal anaknya. Pembicaraan itu berujung keributan. Humas Rumah Sakit Siti Fatimah membenarkan dua koas itu merupakan dokter muda yang tengah magang di rumah sakit tersebut. Namun kejadian itu di luar tanggung jawab Rumah Sakit Siti Fatimah. Pada saat kejadian itu sudah menyelesaikan stasenya, sudah selesai pulang dari jadwal jaganya dan mereka bertemu keluarga atau pelaku itu di luar Rumah Sakit Siti Fatimah.
Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan, saat ini menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Konfirmasi juga diberikan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bahwa ada 3 mahasiswanya yang terlibat dalam keributan itu. Pihak kampus pun menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Yang terlihat di kamera itu 2 orang, saudara Lutfi dan temannya yang berada di depannya. Dan 1 orang ada di lokasi tersebut tapi tidak ada di kamera. Artinya berada di situ tapi tidak terlihat oleh kamera. Jadi ada 3 orang mahasiswa kami di situ. Seperti aturan yang berlaku, ya, pelaporan yang telah dilakukan oleh saudara Lutfi itu kita serahkan, ya, ketentuan prosedur yang berlaku di kepolisian. Pihak keluarga korban telah membuat laporan ke polisi mengenai insiden tersebut. Orang tua berharap keadilan bisa ditegakkan dan pelaku diproses secara hukum. Merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk kondisi Mas Lutfi sendiri seperti apa saat ini, Pak? Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, mampukah Indonesia menghadapi Vietnam ini meraih hasil positif? Apa kemudian kekhawatirannya? Bagaimana peluangnya? Kita bahas pada pagi hari ini. Ada bersama dengan Bung Erwin Fitriansyah. Sudah hadir di sini pengawas sepak bola kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi. Mukanya kok kayaknya muka-muka kekhawatiran nih saya menangkapnya nih. Soalnya saya juga menangkap seperti itu nih. Apa ada kekhawatiran begitu kita melihat 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Vietnam yang kemudian cukup kuat. Ini gimana peluangnya? Ya. Di pertandingan pertama Indonesia lawan Myanmar, main di Myanmar menang 1-0. Tipis. Ya, terus pulang ke Solo, main lawan Laos, imbang 3-3. Kira-kira pantas nggak kalau kita khawatir? Gantian saya yang tanya. Ya. Pantas. Karena lawannya setelah ini Vietnam, ya. Nanti malam lawan Vietnam, main di kandang Vietnam. Kita menghadapi yang pertama adalah faktor kelelahan. Dalam 7 hari harus bermain 3 kali. Dan mondar-mandir, Myanmar, Solo, Vietnam. Sementara Vietnam hanya sekali main. Wah, jauh banget bedanya. Hanya sekali main. Ketika Indonesia lawan Myanmar, mereka menang lawan Laos dengan skor 4-1. Setelah itu mereka stay di Vietnam, baru nanti malam akan main. Itu yang pertama. Jadi secara kondisi fisik, Vietnam jauh lebih diuntungkan. Bukan cuma diuntungkan, tapi jauh lebih diuntungkan. Energi kita udah terkuras duluan. Betul. Mondar-mandir, pertandingan itu benar-benar sangat menguras tenaga. Yang kedua, Vietnam ini tampil dengan pemain-pemain yang lebih senior. Ya. Usianya bukan cuman pemain muda sudah main di level senior seperti Marcelino, enggak. Mereka pemain senior yang main di timnas senior, ya, di usia matang. Ada naturalisasi juga nggak di Vietnam sekarang? Ada 1 tadi kan ya, di VT tadi ada. Tapi secara umum pemain-pemain Vietnam tanpa naturalisasi itu juga Tetap bagus, kuat, ya. Mereka pemain senior. Terus yang ketiga, itu tadi bahwa Indonesia tampil dengan pemain-pemain U23 yang mainnya masih belum solid. Kalau menurut saya, semua juga pasti sudah lihat ketika main di Solo, hitungannya kalau lawan Laos, yang kalah lawan Vietnam 4-1, lawan Indonesia main di Solo, hitungannya menang. Tapi ternyata Indonesia mainnya juga sama sekali di luar harapan, di luar Nurul. Karena udah capek kali, Bang. Nggak bisa jadi alasan juga, karena Laos kan di pertandingan pertama juga lawan Vietnam. Jadi menempuh perjalanan juga untuk ke Solo kan, sama-sama menuju ke Solo. Dengan kondisi seperti itu, tanpa Marcelino juga. Marcelino kan Kartu merah. kena kartu merah. Ini salah satu pemain yang sangat berpengalaman. Ya. Setidaknya dia usia 20, tapi pengalamannya di level senior sudah banyak. Tanpa dia lagi kan sekarang. Jadi ya itulah keadaan yang akan dihadapi oleh Untuk Indonesia. mengurangi kekhawatiran kita ini apa yang harus dilakukan? Apakah dari segi taktik pelatih, performa individu, kerjasama tim, starting line up, atau apa yang harus dipersiapkan? Yang paling kelihatan adalah bagaimana Indonesia harus berkonsentrasi di lini pertahanan. Jangan sampai kejadian seperti ketika menghadapi Laos. Ya. Ketika menghadapi Laos itu kan serangan balik Indonesia banyak menguasai bola gitu ya. Tapi serangan balik Laos hanya sesekali aja mereka bisa cetak 3 gol ya.
bagaimana ketika menghadapi serangan itu nggak langsung masuk ke dalam kotak penalti, langsung berhadapan dengan kiper. Itu kan yang kejadian waktu lawan Laos. Dan saya yakin kualitas dari Vietnam itu jauh di atas Laos. Tekanan yang akan dihadapi timnas Indonesia, mental maupun fisik maupun tekanan teknis dari pemain-pemain Vietnam akan sangat jauh berbeda. Kalau Bung Arwin lihatnya di pertandingan lawan Laos lah, kalau kita lihat secara khusus begitu ya, ketidaksolidannya kan terasa. Ya. Itu karena faktor apanya? Komunikasi antar pemainnya yang belum padu, atau memang strateginya belum cocok atau gimana? Iya, yang harus dilihat juga adalah ke belakangnya ya. Bagaimana tim ini kan dipersiapkan nggak terlalu lama, ya. Sekitar hanya 2 atau 3 minggu saja. Betul. Terus nggak ada uji coba internasional. Ini juga cukup berpengaruh. Dan mereka ini bukan pemain-pemain yang sudah sering bermain bersama. Kalau di level senior, oke, persiapannya nggak lama. Tapi mereka kan sudah sering dipanggil kumpul latihan main, dipanggil kumpul latihan main. Ini kan enggak. Ini mereka benar-benar pemain yang tidak terlalu lama berkumpul bersama, bermain bersama, dan terutama belum banyak jam terbang bermain bersama di level seperti ini menghadapi lawan dalam pertandingan internasional gitu. Itu krusial berarti ya. Oke, kita akan coba lihat apakah kekhawatiran yang sama dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kita akan coba sapa rekan kami Putri Sofia akan coba mencari statement-statement dari masyarakat yang sedang berada di kawasan CFD ya, Car Free Day. Putri silakan. Ya, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa, benar sekali. Pada malam hari ini Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan dengan Vietnam yang akan kick off ini sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pada malam hari ini adalah pertandingan untuk penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang mana untuk sementara Timnas Indonesia ini berada di puncak klasemen. Melihat dari 2 pertandingan sebelumnya melawan Myanmar dan juga Laos yang memang Indonesia unggul, menang melawan Myanmar dan juga seri melawan Laos. Tetapi kita sungguh penasaran nih bagaimana jalannya pertandingan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, tentunya di kandang Vietnam di Stadion Viet Tri yang akan kick off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang berada di Bundaran HI untuk menyaksikan langsung Car Free Day yang ada di sini, dan tentu kita juga penasaran sebenarnya bagaimana sih tanggapan dari para masyarakat Indonesia yang nanti malam akan menyaksikan laga Indonesia melawan Vietnam pada malam hari ini. Tentunya kita akan mengajak Anda nih pemirsa dengan salah satu yang akan lagi berolahraga nih apa ya kira-kira pagi ini. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ari. Pak Ari, melihat pertandingan yang nanti malam nih Pak akan dilaksanakan Indonesia melawan Vietnam ini, kira-kira prediksinya seperti apa sih Pak permainan nanti malam? Untuk prediksi menurut saya skor di 3-2 untuk Indonesia. Yang pencetak gol saya itu Kadek. Iya. Karena dia masih muda, masih berenergi, speednya cukup kencang, saya rasa itu. Berarti Pak, kan ini kan mayoritas akan dilangsungkan line up-nya dengan pemain-pemain U22 nih Pak. Berarti optimis nih Pak akan menang 3-2? Saya sangat optimis dengan pemain Indonesia, cukup bagus. Karena ya masih tetap muda, energik, dan semangatnya cukup tinggi. Meskipun nih Pak, kan Marcelino lagi kartu merah nih Pak. Kira-kira gimana nih nanti malam ini? Dengan Marcelino tidak main untuk malam ini, saya rasa yang lainnya cukup semangat gitu. Berarti tidak ada pengaruh dan optimis tetap menang ya Pak ya? Iya, tidak ada pengaruh. Mudah-mudahan 3-2 untuk Indonesia. Oke. Bapak ini sudah sangat optimis sekali nih dengan skor 3-2. Terima kasih banyak Pak Ari. Silakan melanjutkan olahraganya di CFD Bundaran HI. Pemirsa, tentu kita akan bertanya lagi dengan salah satu yang akan berolahraga juga nih ya Pak ya di Bundaran HI. Dengan Bapak siapa Pak? Yunardi. Melihat pertandingan nanti malam nih Indonesia melawan Vietnam pada malam hari ini, kira-kira permainannya bakal berjalan seperti apa nih Pak? Sangat seru ini karena Vietnam yang diunggulkan. Saya prediksi skor 1-0. Ya. Pak, ini kan kira-kira kan nanti malam Marcelino tidak akan bertanding nih Pak karena kartu merah. Kira-kira dengan line up yang mayoritas ini adalah U22, tetap optimis menang Pak? Ya, tetap menang karena pemain-pemain Indonesia yang masih muda-muda tenaganya sangat kuat. Ya, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Yunardi. Silakan melanjutkan olahraganya kembali Pak.
Dan pemirsa, itu tadi ternyata meskipun malam ini Indonesia akan melawan Vietnam, tentu masyarakat Indonesia tetap optimis dengan kemenangan Indonesia melawan Vietnam yang akan dilangsungkan pada malam hari ini. Meskipun gelandang serang yang menjadi unggulan dari Indonesia, Marcelino, tidak akan bermain pada malam hari ini, tentunya optimisme dan semangat dari para masyarakat untuk menyaksikan dan untuk menantikan kemenangan dari Indonesia akan terus bergumam pada nanti malam. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia langsung dari Arena CFD Bundaran HI Jakarta. Dan tadi adalah tanggapan masyarakat, Bang Erwin. Bagaimana mungkin melihat tanggapan masyarakat? Optimis berdasar nggak tapi mereka nih? Optimisan mereka ini berdasar nggak, Bung? Ya, kita tetap harus optimis ya. Tapi yang penting adalah harus realistis juga gitu ya. Sejak tim ini dipilih, pemain-pemainnya dipilih, ini kan keputusan dari Coach Sintayong sama PSSI. Yang diberangkatkan adalah pemain yang U23 di level senior ya. Ini kan kejuaraan turnamen yang senior. Tujuannya memang untuk memantapkan mereka untuk ke SEA Games 2025 Desember tahun depan sama kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini yang harus diingat. Tapi masalahnya di sini adalah ekspektasi dari orang, dari masyarakat, karena Indonesia ini belum pernah juara Piala AFF. Hanya 6 kali jadi runner up gitu ya. Jadi ketika Indonesia belum pernah jadi juara Piala AFF, ada keinginan juga kan dari supporter gitu ya, bahwa kita kapan nih juara, tapi yang dikirim tim U23. Nah, ini yang harus diingat bahwa ada kebijakan dari PSSI, tapi ada juga harapan dari masyarakat, karena Indonesia lain soalnya kalau misalnya Indonesia udah berkali-kali juara Piala AFF gitu kan ya. Jadi ini memang yang harus kita realistis bahwa tim ini, tim U23 belum latihan lama bareng-bareng, yang dihadapi pemain-pemain senior. Vietnam ini pemain-pemainnya yang dihadapi Indonesia ketika mereka kalah 1-0 di Jakarta dan kalah 3-0 di Hanoi di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kan waktu itu Indonesia yang tampil full senior gitu ya. Pemain-pemain abroad itu pulang semua, Jay Izes dan kawan-kawan itu ada semua. Jadi beda berarti ya? Beda banget gitu. Bisa dibandingkan. Oke, netizen juga punya optimistis karena merasa kita masih punya Trisula maut nih, Trisula keturunan. Ada Victor Detan yang belum diturunin nih sama Sintayong. Yang kemudian ada Ronaldo Kuate sama Rafael Struijk. Mereka bertiga belum diturunin bareng gitu. Nah, ini gimana peluangnya? Apakah mereka bisa turun bareng di laga melawan Vietnam atau tidak? Dijawab usai jeda. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas. Bung Erwin akan jawab pertanyaannya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Bung Erwin, bagaimana kemudian kemungkinan diturunkannya 3 pemain keturunan yang belum pernah main bareng nih kata netizen, kemudian Victor Detan, Rafael Struijk, sama Ronaldo Kuate. Mungkin nggak mereka diturunkan untuk bisa membantu lini depan Indonesia? Ya, segala kemungkinan masih bisa terjadi, terutama karena Marcelino sudah pasti nggak akan main ya. Kalau di lini depan ada ya Victor Detan, ada Rafael, ada Hoki Caraka juga, dan Ronaldo Kuate. Jadi pemain-pemain ini yang sangat mungkin untuk dimainkan entah siapa yang jadi starter gitu tanpa ada Marcelino. Ada 4 opsinya kan, siapa yang main jadi, kalau misalnya formasinya 3-4-3, 3 pemain depan ini siapa 4 dari pemain ini yang akan dimainkan. Gimana? Silakan. Nah, kan kita tahu kalau Vietnam ini diunggulkan karena dia bermain di kandang sendiri. Nah, bagaimana kira-kira strategi yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk meredam agresivitas dan cara bermain Vietnam yang disiplin di depan para pendukungnya, dan itulah adalah keuntungan buat Vietnam tentunya. Iya, sebelum jawab saya udah gitu dulu. Ya, karena berkaca dari 2 pertandingan awal ya, terutama ketika menghadapi Laos. Bagaimana ketika menghadapi Laos itu sebenarnya Indonesia possession-nya lebih banyak. Main terbuka sebenarnya. Ya, tapi ketika mendapatkan serangan itu filter dari lini tengahnya itu kelihatan agak kurang, sehingga serangan dari Laos itu bisa langsung masuk kotak penalti, berhadapan dengan penjaga gawang, dan mereka bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Menghadapi Vietnam, saya rasa tekanan yang akan dihadapi akan jauh lebih berat karena kualitas main Vietnam di atas Laos. Jadi mungkin yang harus dihadapi, yang harus dilakukan adalah berkonsentrasi di lini pertahanan, fokus di lini pertahanan sejak menit awal. Ya. Parkir bus dong? Ya, tergantung situasi seperti apa gitu ya. Ya, fokus, tidak boleh lengah menghadapi Vietnam. Yang penting tidak kalah mental terlebih dahulu, karena main di Vietnam, ya main bukan di Hanoi, di Putau, tapi kan Vietnam itu supporternya pasti agresif dan sangat militan. Saya pikir harus benar-benar fokus, konsentrasi, dan menghilangkan kesalahan ketika menghadapi Laos sih. Ada juga informasi mengatakan bahwa nanti sistem VAR-nya tidak dipakai di stadionnya, tapi diambil dari Malaysia. Ini sejauh mana itu dibolehkankah oleh pertandingan? Biasanya seperti itu, apa wajar hal seperti itu?
Ini merupakan kalau memang kejadian, memang sebuah hal yang mungkin nggak sering dilakukan ya, nggak sering dilakukan. Tapi kita bisa diprotes nggak sama PSSI atau apa gitu? Kalau sudah diputuskan bersama nggak bisa diprotes ya. Tapi kita berharap sih kalaupun terjadi seperti itu nggak banyak berpengaruh negatif ya, nggak mempengaruhi permainan Indonesia ataupun nanti ada kejadian nggak berpengaruh yang merugikan Indonesia sih. Cuman yang harus diingat seperti ini sih, menghadapi Vietnam ini kan bukan akhir dari pertandingan grup ya. Indonesia saat ini ada 4 poin gitu ya. Setelah Vietnam kita akan pulang tanggal 21 lawan Filipina. Jadi untuk lolos ke babak selanjutnya dari grup B ini ya, apapun pertandingan lawan Vietnam hasilnya, menurut saya seri itu udah hasil yang maksimal. Harus bisa mengambil poin penuh ketika menghadapi Filipina, ketika bermain di kandang. Itu yang harus dilakukan, yang harus diingat gitu ya. Kalau mau lolos ke babak berikutnya. Ya, kalau berbicara mengenai starting line up, siapa saja kira-kira yang bisa menjadi formasi terbaik untuk menghadapi Vietnam malam ini? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Karena bukan hanya di tim U23 saja, di tim senior beberapa kali Coach Sintayong itu kan juga suka mengubah-ubah gitu ya. Menghadapi Bahrain siapa yang main, menghadapi Cina siapa yang main gitu ya. Itu positif apa negatif sih kalau kayak gitu? Kalau hasilnya positif ya positif gitu ya. Tapi kalau hasilnya lebih banyak positif apa negatif ya kalau kayak gitu? Lihat dari hasil rekam jejaknya Sintayong yang sering ubah-ubah formasi dan juga pemain. Kalau lihat dari pertandingan di Piala AFF hasilnya mungkin belum terlalu positif ya gitu ya. Negatif enggak karena nggak kalah gitu. Tapi seri lawan Laos setelah mengubah beberapa pemain di pertandingan lawan Laos dibandingkan Myanmar, ini tentu hasilnya kurang maksimal ya. Nah, siapa yang akan main itu yang masih jadi tanda tanya. Apakah di posisi kiper Cahya yang main solid di pertandingan Myanmar diganti lagi lawan Laos, Dava dan akhirnya kebobolan 3 gol. Ini apakah balik lagi ke Cahya di lini belakang, apakah di sektor kanan Asnawi jadi starter atau enggak? Ini yang masih jadi tanda tanya karena kalau dari pengalaman dari usia Asnawi kan senior tapi nggak jadi starter juga di pertandingan lawan Myanmar kan. Ambil contoh seperti itu. Jadi masih tanda tanya. Apakah Rafael jadi starter waktu lawan Myanmar? Enggak. Waktu lawan Laos jadi starter. Masih banyak tanda tanya karena kalau dilihat ini turnamen kan memang dalam rangka untuk mempersiapkan tim ke SEA Games. Masih mencari-cari siapa pemain yang top gitu. Harusnya sih kalau sudah turnamen nggak cari-cari lagi. Cari-cari ini kan di pertandingan uji coba gitu. Tapi ya sudahlah, ini resiko yang harus dihadapi dan resikonya kalau misalnya hasilnya nggak sesuai harapan ya pasti kan akan dikritik gitu ya. Timnas, Coach Sintayong ataupun PSSI. Nah, masalahnya tim Vietnam juga sudah memberikan pernyataan bahwa satu-satunya pemain yang sekarang berbahaya untuk dari Indonesia itu cuma Pratama Arhan doang, lemparan ke dalamnya gitu katanya. Artinya ini lecutan buat pemain-pemain lain agar bisa dilihat, agar bisa tampil baik, karena hanya Arhan doang yang diwaspadai sejauh ini. Ya, kalau hanya Arhan saja yang diwaspadai Vietnam, kalau beneran kejadian seperti itu, ya bersyukur gitu. Karena Indonesia sebetulnya kan masih punya ya Rafael meskipun belum bisa cetak gol, pemain belakang yang bisa cetak gol, Ferrari kemarin cetak 2 gol ya, betul. Asnawi bisa cetak gol gitu. Tapi saya pikir itu hanya sekedar lip service saja dari pemain dari tim Vietnam ya. Tapi karena memang di beberapa momen lemparan ke dalam dari Arhan ini memang menghasilkan gol. Jadi salah satu yang diwaspadai itu ya sangat wajar sih. Iya kan, memang Vietnam ini banyak diuntungkan seperti tadi Bang Erwin bilang, dia dalam kondisi fisik yang lebih prima dari kita. Kemudian dia bermain di kandang sendiri. Tapi apa kira-kira keuntungan yang bisa kita manfaatkan nih di pertandingan malam nanti? Susah untuk dilakukan, tapi mungkin Indonesia harus tampil sebagai tim underdog sih sekarang ini ya. Tampil tanpa beban gitu ya. Tapi ya ngomong gampang, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Karena sekali lagi kalau misalnya tampil dengan dengan tanpa beban, ya kita tim U23 gitu ya. Kalau bisa menang lawan Vietnam kan luar biasa. Harusnya bisa tampil lepas saja gitu dan melupakan yang sudah berlalu ya sudah berlalu gitu. Harus bisa melihat bagaimana lawan Vietnam dan lawan Filipina ini nanti gitu ya. Susah untuk bisa kira-kira yang keunggulan dari Indonesia dengan permainan seperti 2 pertandingan awal, fisik yang sudah terkuras, lawan Vietnam yang pemain-pemain seniornya mereka ada di situ, di kandang Vietnam lagi. Jadi ya tampil lepas aja saya pikir menjadi sebuah hal yang mungkin sangat masuk akal untuk dilakukan gitu ya, meskipun nggak mudah gitu. Tentu jadi PR berat bagi tim official timnas
membuat para pemain ini tampil tanpa beban. Karena di satu sisi mereka tim muda, masih muda, main di timnas senior, yang harus menggantikan kakak-kakaknya yang tampil luar biasa, pasti udah jadi beban tersendiri, belum main aja udah beban gitu, Mas Erwin. Iya, dan secara permainan kalau misalnya lawan Myanmar dan Laos itu permainannya sudah enak dilihat meskipun hasilnya masih belum maksimal, itu mungkin akan menjadi sebuah modal gitu. Tapi masalahnya di sini kan lawan Myanmar dan lawan Laos itu belum mainnya belum meyakinkan, belum solid gitu. Meskipun latar belakangnya kita juga harus paham gitu ya. Sehingga ekspektasinya nggak ketinggian, latar belakangnya mereka persiapannya belum terlalu lama, uji cobanya juga nggak ada uji coba internasional gitu ya. Menghadapi lawan yang lebih senior itu yang harus diingat sih sebenarnya. Supaya bebannya nggak terlalu berat gitu. Pertandingannya antara Vietnam dan Indonesia selama ini seperti apa? Kita bisa menganalisis. Kan unggul nih beberapa match terakhir di kualifikasi Piala Dunia, lalu Piala Asia. Kan unggul tuh, menang terus sebenarnya. Tapi kan dengan catatan, Tom Hai dan kawan-kawan main. Saya mau ngasih optimisme maksudnya. Ya histori itu akan menjadi apple to apple kalau misalnya kondisi tim itu sama gitu ya. Pemainnya sama, kembali lagi ya, kondisi fisiknya sama gitu ya. Jadi yang sekarang ini memang yang diuntungkan Vietnam gitu ya. Dengan kondisi fisik aja mereka jauh lebih diuntungkan gitu. Mereka nggak mondar-mandir seperti Indonesia gitu. Mereka tampil dengan pemain senior. Di usia U23, U20 masih di bawah U23, itu beda setahun 2 tahun aja bisa cukup besar gitu pengaruhnya ya. Karena jam terbang, mental, pengalaman itu sangat pengaruh sih. Jadi harus all out atau dilepas sama Sintayong pertandingan ini? Mengingat kondisi fisik tadi, mengingat masih belum solid, kita all out di Vietnam atau all out di Filipina aja atau gimana? Prioritasnya lolos AFF atau menang Vietnam? Kalau sudah tampil di pertandingan sejak awal ya, sejak sebelum turnamen, meskipun judulnya ini ya udah kita pemain U23, kita persiapan ya harus all out gitu. Harus all out lawan Vietnam gitu ya. Lawan Filipina ya nanti kita pikirin Indonesia pikirin nanti setelah lawan Vietnam, tapi lawan Vietnam ini juga harus all out gitu. Meskipun dengan resiko cedera tadi, waktu istirahat yang kurang cukup dan sebagainya. Iya, itu resiko yang harus diambil gitu. Karena kalau dilepas aja kan nggak ada jaminan juga ketika menghadapi Filipina seperti apa pertandingannya kan. Kita harus maksimalkan setiap pertandingan sih. Minimal kita dikenal dengan daya juang tinggi dan banyak talenta mungkin ya Mas Erwin, bisa jadi modal. Mudah-mudahan. Oke, dengan all out tadi, dengan optimisme tadi, kira-kira kita bisa unggul apa tidak? Saya nggak mau nanya skor dulu deh. Kita bisa unggul apa tidak? Kalau dalam kondisi seperti sekarang, seri itu sudah merupakan hasil yang maksimal ya. Ketua Umum kan sebenarnya bilang, Pak Erick Thohir bilang bahwa lawan Myanmar, lawan Laos itu targetnya menang gitu ya. Lawan Vietnam itu seri, masuk akal memang gitu ya. Lawan Myanmar, lawan Laos apalagi kita nggak punya sejarah kesusahan sebetulnya lawan Laos gitu di kaget 10 pertandingan 10 tahun terakhir nggak pernah ada cerita Laos bisa cetak lebih dari 2 gol tuh nggak pernah ada gitu. Jadi lawan Vietnam ini seri aja kita mungkin sudah bisa maksimal gitu, hasil yang maksimal gitu. Iya, kita kembali mungkin bisa menganalisis teknik-teknik permainannya ini yang bisa digenjot ini seperti apa untuk bisa bermain all out itu tadi. Mungkin peluangnya nggak akan melimpah ya ketika menghadapi Vietnam itu ya. Dan ini yang harus dimaksimalkan, terutama untuk pemain-pemain gelandang atau pemain depan. Karena 4 gol yang dicetak oleh Indonesia itu kan kebanyakan bukan berasal dari pemain menyerang, bukan berasal dari pemain depan gitu. Ferrari cetak 2 gol ya kan. Iya betul. Kadek cetak 1 gol, Asnawi cetak 1 gol, itu pemain-pemain bertahan semua. Depannya gitu. belum ada gol. Iya, ini PR ya bagi pemain-pemain depan, pemain gelandang ataupun pemain striker. Oke. Aduh, saya tetap pengen kasih semangat sebenarnya nih. Harus. Oke, tadi bilangnya seri sudah untung, sudah bagus, sudah oke. Serinya berapa kira-kira? Mudah-mudahan bisa cetak gol ya. Iya, betul. 1-1 mungkin ya. 1-1 sudah oke lah ya. Itu juga nggak mudah sih sebenarnya ya. 1-1 ya. Iya. Biar semangat minum jamu di Jalan Juanda. Aku padamu Timnas Garuda. Ayo bisa lawan tim Vietnam, bisa menang lah ya. Oke, mudah-mudahan seri bisa hasil yang cukup bagus bagi Timnas Indonesia, tapi mudah-mudahan kita bisa mencuri kemenangan lah di Vietri nanti. Mudah-mudahan kita bisa menang. Tetap optimisme seperti itu. Maju terus, Opa Sintayong. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Iya, kalau Ibu Megawati sudah bicara, itu biasanya bukan pepesan kosong. Biasanya memang ada kekhawatiran ke sana begitu ya. Nah, kita akan bahas
mengenai hal Sinyal. ini. Apa sebenarnya masukan out-out? Informasi apa sih yang diterima oleh Bu Mega mengenai hal tersebut? Sudah kita akan bahas. Sudah ada narasumber yang hadir di sini. Ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, Mbak Kumala. Dari sambungan Zoom sudah hadir ada Bang Ciko Hakim selaku politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Baik, Bang Ciko. Meskipun ada apa ini ya kalau kita bilang kekhawatiran di tubuh PDIP ada yang mau out-out, tapi kayaknya masih semangat aja di Bang Ciko nih. Sebenarnya informasi apa sih Bang yang diterima oleh Bu Megawati sehingga kemudian muncul narasi ada yang mau meng-out-out, mau ngacak-ngacak Kongres PDIP tahun depan? Sebenarnya kalau bicara soal kekhawatiran tadi, nggak ada khawatir. Partai Banteng ini nggak pernah khawatir terhadap apapun. Tapi kami sedang meningkatkan kewaspadaan aja menjelang Kongres ini. Dan itu hal yang biasa dan terjadi juga bagi partai-partai politik lain yang akan melaksanakan hajatan seperti Munas atau Kongres atau apapun yang mereka sebut namanya. Ini hal yang lumrah karena partai politik ini tentunya punya pesaing, punya juga kader-kader yang berkeinginan misalnya untuk naik pangkat dalam tanda kutip gitu. Jadi dinamika-dinamika yang biasa dalam sebuah perhelatan politik. Namun tentunya secara pasti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang lebih tahu tentu adalah beliau, dan beliau tidak mungkin juga membuka atau membeberkan semuanya pada kader-kader di bawah. Tapi pada prinsipnya kita juga bisa melihat bagaimana ada tone-tone dan narasi-narasi di media sosial misalnya atau di media-media mainstream bahkan yang memojokkan beberapa kader kami akhir-akhir ini terkait dengan kasus-kasus hukum yang sesungguhnya sudah lewat dan tidak melibatkan mereka sama sekali, namun dicoba untuk dihubung-hubungkan dan kemudian mengganggu konsentrasi kami untuk menghadapi Kongres. Tapi itu juga suatu hal yang bukan baru bagi PDI Perjuangan. Kami sebagai partai pelopor yang sejak zaman Orde Baru sudah melalui hal-hal yang lebih berat dari sekedar cuma difitnah atau dicoba untuk digoyang dengan hal-hal seperti ini. Namun kita bisa pastikan bahwa soliditas kader di internal tentu itu yang utama dan itu masih solid sampai hari ini. Kalau dibilang selalu kan dicoba untuk diadu domba, ada antar faksi dan lain-lain. Faksinya cuma ada satu, yaitu faksi PDI Perjuangan, faksi Banteng, faksinya Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangannya, apakah akan makin banyak hal-hal yang tadi saya sebutkan, hoax, narasi-narasi fitnah, narasi-narasi yang memojokkan. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Ibu sampaikan tentunya berasal dari sumber yang cukup dapat dipercaya. Karena kita tahu Ibu Megawati Soekarno Putri ini kan tokoh bangsa, pernah jadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, ketua umum partai yang sangat lama dan berkecimpung di dunia politik ini melalui segala macam cobaan dan tentunya jaringan dan networknya Ibu ini luas dan sumber-sumber informasinya berbeda dengan sumber-sumber informasi kita-kita ini. Orang-orang biasa yang belum terlalu lama dan belum ngecap asam garam di politik. Ya, Bang Ciko, kalau memang informasi yang diperoleh Ibu Megawati ini dikonfirmasi tentu ini akurat. Nah, dan ini juga disampaikan di depan forum, di depan publik. Tentu dia ingin pihak yang dimaksud ini mendengarkan. Nah, siapa sebenarnya pihak yang dituju? Apakah ini berkaitan dengan dinamika internal partai, pihak-pihak internal, atau ancamannya lebih dari pihak eksternal? Yang pasti eksternal, gini, seperti saya katakan, kalau dinamika di internal di semua partai juga di PDI Perjuangan itu hal-hal yang masih bisa di-manage atau dikelola dengan baik, karena perbedaan pendapat, silang pendapat atau keinginan-keinginan pribadi kader-kader itu hal yang biasa, tetapi tentu pada akhirnya kita sudah melihat dalam perjalanan dan rekam jejak dari PDI Perjuangan itu sendiri bahwa selalu pada ujungnya apapun yang nanti diputuskan di Kongres itu akan solid dan tidak tergoyahkan. Kalaupun ada kader satu atau dua yang keluar dari jalurnya, tentu akan ditertibkan. Ditertibkan ada banyak cara, ya kan? Apakah diingatkan kemudian menjadi ingat atau kemudian ada sanksi-sanksi yang lebih berat. Tapi intinya utamanya pastinya dari eksternal. Dari eksternal tentu kadang-kadang kan ingin juga menginfiltrasi dan mengadu domba. Tetapi sampai hari ini kami belum melihat ada ancaman yang
terlalu serius, walaupun tentunya ada ancaman tersebut, dan tingkat kewaspadaan kami tingkatkan. Dan yang Ibu sampaikan betul sekali, Ibu ingin supaya di-acknowledge atau diketahui oleh publik dan oleh sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba memporak-porandakan partai yang kami cintai ini untuk ingat bahwa kami waspada dan kami bisa menyerang balik dengan cara-cara yang tentunya telah kami persiapkan dan sudah biasa kami lakukan untuk melawan ketika ditindas, melawan ketika dicoba untuk rusak dari pihak luar. Nah, di internal sendiri kami tetap yakin bahwa soliditas itu tetap terjaga dan tentunya Mbak Puan, Mas Prananda, Pak Sekjen dan para ketua di DPP dan Wakil Sekjen dan para pimpinan kami tentunya pada akhirnya ketika menghadapi ancaman dari luar akan tetap bersatu dan melawan. Oke. Sudah ada tantangan balik, kita siap counter attack katanya Mas Umam. Ini memang kalau memang disampaikan tadi katanya eksternal begitu. Anda melihatnya eksternal ini dari parpol-parpol lain atau dari pihak apa penguasa kah atau memang dari eksternal yang kemudian sebelumnya pernah di internal? Ya memang cukup spekulatif ya. Karena bagaimanapun juga yang disampaikan oleh Bu Mega itu relatif agak blur, tetapi sifatnya ini adalah internal alert system. Sehingga kemudian menjadi perhatian dari kalangan internal di kader-kader PDIP dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak, ketika Bu Mega menyampaikan itu, tentu ini mengekspresikan semacam rasa insecure. Bisa saja ini terkait dengan konteks kekuasaan, dalam konteks ini ruling power, atau elemen-elemen yang berada di sekitar ruling power, tetapi bukan kekuasaan inti. Karena kalau misalnya kita bicara kekuasaan inti, tentu kekuasaan itu pegang oleh presiden. Presiden kita tahu Pak Prabowo punya kedekatan dengan Bu Mega. Bahkan di saat yang sama di kabinet juga ada juga Pak Budi Gunawan yang kita tahu juga menjadi bagian dari lingkar dekat Bu Mega. Artinya bahwa dalam konteks komunikasi di atas panggung, di belakang panggung harusnya relatif cukup intens. Nah kalau misalnya kemudian Bu Mega menyampaikan itu, maka besar kemungkinan kalau misal memang informasi itu valid adalah elemen di lingkar dekat kekuasaan tetapi bukan menjadi representasi dari ruling power itu sendiri. Bisa digambarkan nggak secara detailnya apa itu? Di lingkar dekat kekuasaan tapi bukan ruling utamanya. Kita menjadi... Biar kemana-mana nih, biar kemana-mana nih. Iya, atau yang pernah memegang kekuasaan. Nah, keywordnya disampaikan Mbak Gumala. Artinya begini, kita tentu tidak bisa menjudge satu dua elemen ya, tetapi bahwa kemudian ada semacam tantangan di dalam internal PDIP yang kemudian harus diantisipasi. Pertama, ini dari pola ya. Kalau pola yang selama ini berjalan, ketika kemudian ada istilah mengacak-acak, intervensi, diawut-awut dan sebagainya, seringkali melibatkan elemen eksternal, tetapi juga bersimbiosis dengan elemen internal. Nah, kalau misalnya kemudian bersimbiosis, biasanya itu menggunakan mekanisme intervensi. Kalau misal Bu Mega kan menggunakan kemungkinan dalam konteks kongres misalnya. Maka kalau misal itu terjadi, biasanya dilakukan dengan cara menciptakan dualisme, mungkin ada kongres tandingan dan lain sebagainya. Ketika terjadi dualisme kepemimpinan lalu dibawa ke ranah politik, disitulah kemudian intervensi pemerintah kemudian memungkinkan dilakukan melalui SK dulu Menkumham, sekarang Menteri Hukum. Atau kalau misal berlanjut dibawa ke ranah hukum dalam proses persidangan di MA dan lain sebagainya. Tetapi mekanisme intervensi itu, diawut-awut itu juga bisa menggunakan murni eksternal dengan cara menggunakan instrumen penegakan hukum. Nah, yang bisa punya akses terhadap kekuatan elemen itu tentu bukan elemen yang murni di luar kekuasaan. Tetapi dia punya power. Dan power itu bisa di-generate oleh mungkin ruling power atau mungkin yang sebelumnya misalnya yang memiliki pola atau garis relasi konfliktual misalnya dengan PDIP dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian karena sifatnya ini informasinya tidak dibuka secara clear oleh Bu Mega, kira-kira petanya seperti itu. Ya, Bang Umam, kalau misalnya Bu Mega ini mengatakan hal ini jelang Kongres, apakah ini ada kaitannya dengan kepemimpinan dari PDIP sendiri? Itu, apakah Bu Mega ingin mempertegas bahwa dialah yang nantinya tetap akan memimpin PDIP begitu? Nah inilah pinternya Bu Mega ya. Bu Mega menggunakan sistem acak gitu. Jadi
ada informasi sebelumnya Bu Mega menyampaikan bahwa siapa bilang saya nggak boleh pensiun, seolah ini menjadi sinyal beliau akan mandito ratu, akan pensiun. Tetapi di saat yang sama beliau juga seolah memberikan sinyal bahwa dia juga siap memimpin ketika ada elemen-elemen kekuatan eksternal yang siap untuk mendelegitimasi, mengkerdilkan atau menghantam PDIP. Memang per hari ini menjadi kurang clear di mana yang kemudian posisi Bu Mega. Tetapi kalau misal kemudian kita ambil rangkaian beberapa statement Bu Mega, tampaknya Bu Mega akan tetap lanjut. Meskipun bisa juga ditafsirkan bahwa ini adalah semacam preemptive attack. Jadi serangan kepada elemen yang sudah disinyalir, ya, sudah merencanakan untuk menghantam PDIP, Bu Mega hantam dulu. Supaya apa? Supaya mereka berpikir ulang, sehingga kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang destruktif, sehingga mitigasinya bisa dilakukan. Kalau misal itu bisa dilakukan dengan baik, ya bisa saja nanti barangkali Bu Mega mandito ratu. Jadi statement ini diarahkan, ditujukan untuk menyiapkan penggantinya, supaya positioning yang lebih firm, pemimpin selanjutnya juga lebih kuat dan lain sebagainya. Ya kita lihat manuver dari Bu Mega selanjutnya. Tergantung sudut pandangnya mau lihat dari yang sisi mana begitu ya. Tadi kalau kita katakan ada preemptive attack dari Bu Mega agar kemudian tidak kejadian, dan preemptive attack ini ditujukannya ke siapa sebenarnya, Bang Ciko? Kalau tadi dikatakan ini sebenarnya lingkar kekuasaan yang dekat dengan lingkar kekuasaan, tapi bukan the ruling power intinya begitu. Nah ini mungkin Bang Ciko ada bocorannya kira-kira siapa nih orangnya? Lalu kemudian bisa dijawab nanti saja deh Bang Ciko ya. Kita nanti jeda dulu, kita akan kembali saat lagi. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Kepada siapakah preemptive attack yang dilakukan oleh Bu Mega ini, serangan antisipasi terhadap ancaman yang tadi dikatakan oleh Mas Umam bahwa ancaman ini datang dari lingkar dekat kekuasaan tapi bukan ruling power intinya. Apakah Bang Ciko juga melihat ada orang-orang di situ yang kemudian menjadi antisipasi dari PDIP? Bang Ciko? Secara spesifik kami tidak bisa mengatakan siapa, karena tentunya yang lebih tahu tadi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya juga belum kesempatan baru bisa berjumpa dengan beliau untuk konsultasi. Tetapi pada prinsipnya tidak salah tentunya apa yang disampaikan Mas Umam. Bahkan tadi saya menikmati lisannya dan menunggu apakah akan keluar dari mulut Mas Umam nama-nama tersebut. Tapi pada akhirnya tentu yang paling logis dan kenal adalah orang-orang yang kita waspadai yang dekat dengan bisa menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Tidak harus melulu pucuk pimpinan kekuasaan itu sendiri, bahkan kita bisa jamin bahwa itu bukan Pak Prabowo Subianto tentunya, karena Pak Prabowo sahabat dari Mega dan kami di PDI Perjuangan juga punya komitmen untuk mendukung pemerintahan beliau walaupun berada di luar pemerintahan atau kabinet, tetapi kami mendukung dan juga menjadi pihak yang menyeimbangkan kekuasaan itu sendiri. Kita tunggu saja bagaimana dalam perjalanannya ini setelah ada preemptive attack ada semacam warning untuk mereka-mereka yang ingin mengganggu keharmonisan di internal PDI Perjuangan, yang ingin mengganggu soliditas dari kader-kader internal dan mencoba mengadu domba, dan bukannya mengadu domba internal tapi juga mengadu rakyat untuk membenci PDI Perjuangan. Setelah kami memberikan warning ini, apakah mereka akan tetap berani melakukan hal-hal yang sedang dilakukan atau akan berhenti? Dan mudah-mudahan berhenti aja, karena sesungguhnya kita ini hadir untuk membangun bangsa bersama semua elemen, baik itu yang milih PDI Perjuangan atau bukan, baik itu kompetitor kita dalam tanda kutip di ranah politik dan juga kawan-kawan di ranah politik sekaligus. Jadi insya Allah Kongres nanti kalau ditanya soal soliditas kader pastinya solid, kalau ditanya soal bagaimana sikap dari kami tentunya walaupun banyak perbedaan atau silang pendapat sehari-harinya, tapi ketika ada ancaman dari luar, kader tentunya akan merapatkan barisan dan siap melawan. Ya, apa langkah konkret untuk memperkuat soliditas partai jelang Kongres ini, Mas Ciko? Kalau tadi sudah dikatakan bahwa sudah mempersiapkan sebenarnya langkah-langkah balasan nih untuk bisa mengcounter atau menghalangi upaya-upaya mengawut-awut tersebut. Yang pasti komunikasi ya, bagaimana untuk bisa menjalin persatuan
dan kesatuan, tentunya melancarkan dan membuat komunikasi itu fluid dan mengalir di antara kader, baik itu yang memiliki pandangan berbeda, baik itu yang berada di parlemen atau tidak, baik itu yang ada di pimpinan atau sampai ke akar rumput. Tentunya komunikasi itu paling penting. Bagaimana alur komunikasi dan keterbukaan di internal, transparansi antar kader, itu yang tentunya akan mensolidkan, menyatukan semuanya sehingga tidak ada saling curiga dan saling mengingatkan untuk bagaimana tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sedang digelontorkan ke publik. Kalau kita tahu ada fitnah-fitnah, ada hoax yang sedang digencarkan, dan semoga itu juga bisa untuk dinetralisir dengan tadi komunikasi dan jalinan keguyuban dari internal kader terhadap sesama kader yang dari segala tingkatan, baik itu parlemen, DPP, sampai ke akar rumput, sampai ke anak ranting. Oke, Bang Ciko, penasaran juga nih mengenai pernyataan Bu Mega yang mengatakan bahwa memang saya nggak boleh pensiun begitu. Artinya ini kayak seakan menggambarkan bahwa sebenarnya Bu Mega sudah mau pensiun begitu, sudah mau menyerahkan pucuk kepemimpinan ke orang lain begitu. Tapi kemudian karena ada out ini, akhirnya Bu Mega diminta untuk kembali memimpin PDIP di Kongres tahun depan. Memang seperti itu memang ininya, membacanya. Segala hormat untuk Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi Ibu Mega juga sering mengatakan bahwa hakikatnya pada dasarnya beliau seperti yang lain juga adalah partai. Artinya petugas partai ini akan tentunya patuh dengan keputusan-keputusan partai, dan keputusan partai selama ini belum pernah berubah dan selalu memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin perjuangan. Nah, kita lihat saja nanti pas Kongres, apakah partai akan mengamanatkan kepada yang bersangkutan, kepada beliau untuk tetap memimpin apa tidak. Sampai hari ini rasa-rasa suara-suara di kader dari bawah sampai atas dan tengah semuanya tetap menginginkan keberadaan Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin partai kami, tapi tentu kami juga perlu bertanya ke beliau apakah beliau bersedia, apakah beliau merasa masih kuat dan masih bersemangat, dan harapan kami tentu itu. Tapi intinya itu tadi, semua ini partai, jadi kalau amanat sudah diberikan, selevel Ibu Megawati Soekarno Putri pun rasa-rasanya harus menjalankan amanat tersebut. Yang paling utama lah amanat memimpin partai kami. Baik, Bang Ciko, kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat bagaimana regenerasi pucuk pimpinan di PDIP, bagaimana sebenarnya Kongres 2025 ini? Apakah harusnya PDIP sudah mulai mencari pengganti dari Bu Megawati, sosok baru, ataukah ini harusnya Bu Megawati masih terus melanjutkan pimpinannya? Ya, memang dalam konteks partai politik, idealnya memang diperlukan proses regenerasi yang lebih cepat. Dan saya pikir ini berpotensi menjadi momentum yang cukup baik bagi PDIP untuk segera melakukan regenerasi. Mumpung Bu Mega juga masih kuat, stay alert, sehingga kemudian proses supervisi, pendampingan, dan juga penguatan Bu Mega dalam konteks mendampingi generasi penerusnya itu akan jauh lebih kuat. Sehingga kemudian akan jauh lebih efektif, sehingga proses yang kaderisasi ya kemudian proses penguatannya akan jauh lebih natural gitu. Tetapi sekali lagi, memang dalam proses transisi kepemimpinan juga tidak mudah. Seringkali juga memunculkan turbulensi, manuver, dan kalau misal tidak diantisipasi juga berpotensi menciptakan gejolak-gejolak yang mengakibatkan pada instabilitas internal partai. Dan ini yang kemudian barangkali dikhawatirkan oleh Bu Mega berpotensi menjadi celah bagi elemen kekuatan eksternal yang berharap PDIP dalam tanda kutip misalnya lebih bisa dijinakkan misalnya, sehingga kemudian proses negosiasi dan juga kompromi dalam konteks politik dan kekuasaan akan jauh lebih mudah. Nah ini yang kemudian tampaknya Bu Mega sendiri mencoba untuk mengantisipasi itu, karena kalau misal tidak tentu dalam positioning PDIP di luar kekuasaan akan menjadi lebih rentan terhadap praktik-praktik intervensi dan juga tadi awut-awut tadi itu. Nah ini yang barangkali coba diantisipasi. Nah kalau misal kita tarik dari rentang 1 bulan 2 bulan terakhir, Bu Mega rasa-rasanya cukup intens untuk menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian beliau. Misalnya
upaya misalnya kriminalisasi terhadap Pak Sekjen, Mas Hasto. Kalau misal kemudian Bu Mega menekankan itu berkali-kali, bisa saja dalam konteks antisipasi awut-awut itu menjadi trigger yang kemudian karena bagaimanapun juga Pak Sekjen, Mas Hasto itu menjadi simpul penting dalam konteks kekuatan internal PDIP. Nah, kalau misal kemudian itu menjadi titik pijak dari kekuatan eksternal untuk kemudian menciptakan instabilitas di dalam PDIP, maka ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, formatnya seperti apa, caranya seperti apa, tentu semua sudah diantisipasi oleh internal, tetapi ya kita cermati perkembangannya. Apakah kemudian memang itu yang dimaksud oleh Bu Mega, ataukah akan tercipta dinamika baru yang berpotensi berdampak pada stabilitas internal di PDIP. Tapi apakah kemudian menjadikan Ibu Mega menjadi calon kuat lagi untuk menjadi ketua umum PDIP di Kongres tahun depan ini menjadi satu-satunya bentuk antisipasi PDIP yang paling memungkinkan untuk mengatasi out-out tadi? Atau memang sebenarnya ada bentuk antisipasi lain yang bisa dilakukan? Ya, kalau misal dalam konteks jangka pendek, memang menempatkan Bu Mega di posisi ketua umum akan jauh lebih efektif. Tetapi tentu bagaimanapun juga, ini kan kalau kekuatan yang sudah terkonsolidasi ingin melakukan serangan, ya dia bisa melakukan apapun. Baik Bu Mega ataupun penggantinya atau siapapun. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan intens, terutama dengan lingkar dekat, jadi konsolidasi internal diperkuat, dan di saat yang sama, tadi disampaikan oleh Mas Ciko ya, Mas Ciko menyampaikan komunikasi dengan lingkar dekat kekuasaan juga diperlukan. Supaya apa? Potensi-potensi kekuatan eksternal yang mencoba untuk melakukan intervensi dan sebagainya bisa diantisipasi. Dan ini belajar ya dari beberapa kasus tragedi dan juga bagaimana proses intervensi eksternal ke dalam partai politik memang seringkali melibatkan elemen kekuatan yang kalau dia bukan menjadi inti kekuasaan, maka dia mensubvert atau dia membajak kekuasaan itu sendiri. Maka cara menyelesaikannya gimana? Ya, how to deal with the power. Jadi dealing saja dengan kekuasaan, bukan berarti harus kemudian menjadi dari bagian kekuatan pemerintah, tetapi setidaknya komunikasi itu dibuka dengan baik, sehingga kemudian tidak memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Dan tampaknya Bu Mega ada semacam kekhawatiran yang cukup intens, sehingga kemudian kemarin disampaikan dipanggil diundang di Golkar, saat dimusuhi dan sebagainya. Jadi ada rasa insecure, dan rasa insecure itu memang sebaiknya dikomunikasikan dengan partner-partner. Toh juga selama 9 tahun terakhir, partai-partai di pemerintahan sekarang juga menjadi bagian dari partai yang dipimpin oleh PDIP dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi. Meskipun endingnya Pak Jokowi dan Bu Mega sendiri justru split dalam konteks koalisi. Jadi ya, it's a matter of communication. Apakah itu artinya yang harus berhati-hati dengan warning politik Bu Megawati ini PDIP-nya atau pihak yang dianggap mau mengawut-awuti tadi? Ini dua-duanya. Karena begini Pak, ini sebenarnya diskusi bisa agak dalam, cuman agak sensitif juga. Karena bagaimanapun juga ada elemen di dalam PDIP yang merasa terusik dengan manuver di luar PDIP. Misalnya kemarin ada pertemuan yang melibatkan personal ya, misalnya Mas Hasto bertemu dengan salah seorang yang dianggap agak dekat dengan lingkar keluarga tertentu yang kemudian berpotensi kemudian membuka informasi-informasi sensitif. Kemudian di saat yang sama PDIP juga melakukan serangan terbuka pada lingkar keluarga tertentu. Nah, ini yang barangkali menjadi trigger yang agak personal tetapi berimplikasi pada hal-hal sifatnya strategis dalam konteks politik dan kekuasaan ke depan. Mas Ciko, terakhir mungkin tadi dikatakan ada antisipasi lain sebenarnya bisa mengkomunikasikan ini dengan lingkar kekuasaan, lingkar power rule-nya di situ ada Pak Prabowo Subianto. Kita masih menunggu pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto begitu, sampai sekarang belum ada pertemuan secara resmi begitu. Ini apakah kemudian ini sudah dilakukan untuk komunikasi itu atau bagaimana ke depannya, Bang Ciko? Yang bisa kami pastikan adalah komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto itu lancar. Apakah ada pertemuan secara fisik atau tidak, saya pribadi juga tidak mengetahui, tapi yang saya tahu beliau berdua saling berkomunikasi, bukan diem-dieman sejak berakhirnya Pilpres kemarin dan Pileg, dan komunikasi itu lancar, dan kita juga bisa lihat bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra juga sangat baik. Di parlemen tentunya kita tahu keguyupan antara Mbak Puan dan Pak Dasko dan juga kader-kader Gerindra lain yang berada di sana.
dan selama ini juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga kami turut kawal, walaupun tentu ada catatan di sana sini dan tentu akan terus memberikan kritik bila memang harus ada yang dikritik dan memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan alternatif yang kami rasa lebih baik untuk kepentingan rakyat. Ini yang selalu menjadi komitmen bagi Ibu dan komunikasi itu terus berjalan. Tapi apakah akan ada pertemuan yang kemudian bisa menjadi konsumsi publik? Saya kita mungkin dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan sebelum Kongres PDI Perjuangan itu bisa terlaksana, sehingga tentunya ini yang hal yang ditunggu-tunggu publik gitu. Tapi kan bukan berarti selama ini tidak ada komunikasi, dan komunikasi ini kan bisa via apa aja ya. Sekarang udah canggih, saya bisa Zoom di rumah. Baik. Bahas rumah ada di studio, tapi kita tetap bisa berbicara dengan hangat, dan itu juga yang saya rasa juga dilakukan oleh Ibu dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita tunggu ya, apa solusi dan juga strategi dari PDIP untuk menghadapi attack ini, dan juga mudah-mudahan kongresnya nanti berjalan lancar di tahun 2025. Terima kasih juga Mas Umam sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi. Dan pemirsa, informasi tadi atau diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari Minggu ini. Kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa.